Saya yakin banyak sekali pihak koalisi partai politik yang nggak terlalu happy dengan hasil reshuffle itu. Karena kan reshuffle ini kan dramanya kebangetan menurut saya itu. Inti dari pengumuman reshuffle itu justru foto itu dan makan-makan itu. Kenapa sampai perlu ada sebuah klarifikasi bahwa koalisi ini kompak berjalan bersama? Walaupun ke blok 2 gitu ya? Iya, walaupun ke blok 2. Iya, dan itu semuanya nggak kejadian. Pak Prabowo dipanggil, Syahrul Yassin Limpo dipanggil gitu ya. Jadi dramanya tuh berlebihan. Begitu muncul itu, oh ya sudah, berarti artinya tidak akan ada perubahan yang cukup berarti gitu. Gitu. Nah ini menurut saya fenomena yang yang nggak mudah, dan berusaha kita juga memahami kenapa kok Pak Jokowi jadi begini gitu. Misalnya kayak kemarin reshuffle, menurut saya reshuffle bercanda gitu ya. Terus kemudian dia mengeluh masalah pertahanan yang nggak beres-beres, tapi yang diangkat nggak ada yang profesional. Iya, bahkan salah satu wamennya udah ngomong nih bukan bidang saya. Jadi lucu lah gitu. Nah, menurut saya kita mulai beranjak dari sana. Baru kemudian kita memahami kenapa kemudian tiba-tiba kok ada usulan-usulan yang lucu-lucu. 3 periode muncul, penundaan pemilu muncul. Nah ini kan hal-hal yang belum pernah terjadi terus-terusan gitu ya selama presiden-presiden sebelumnya. Makanya saya tuh kadang-kadang kepikiran, ini Pak Jokowi ini jangan-jangan rencananya memang begitu gitu. Mudah-mudahan saya salah ya, saya salah. 3 periode kalau 3 periode nggak bisa, penundaan pemilu lah, gitu ya. 2 tahun setengah lah. Kalau penundaan pemilu nggak bisa, saya pilih lah presidennya kalau bisa saya yang dukung gitu. Atau alternatif ketiga yang agak konyol, wakil presiden lah. Itu alternatif keempat tuh. Oh, alternatif keempat. Ya. Tapi tetap kan jadi wakil presiden itu juga turun juga. Iya. Nah, tapi kan lucu ya, nanti kalau presiden berhalangan, siapa yang bakal jadi presiden kalau dia jadi wakil presiden? Kan dia 2 kali. Iya. Nggak boleh kan? Dan itu terjadi dengan wakil bupati Sampang. Oh iya. Dia bupati 2 periode, jadi wakil bupati, bupatinya berhalangan. Iya. Ya udah, tetap dia bayar accident. Makanya itulah. Itu gara-gara dicabut kalau nggak salah waktu itu sama MK ya, aturan itu ya. Kan kalau nggak salah waktu itu sempat nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh? Nggak boleh. Kalau dulu boleh. Sekarang nggak boleh kan? Sekarang nggak boleh. Nah, tapi khusus untuk pilkada. Kalau untuk presiden nggak ada aturannya. Ya, tapi kalau sampai kemudian merelakan diri sebagai wapres, lucu juga ya negara ini ya. Nah itu, jadi kembali ke tadi capres-capresan. Iya. Nah sekarang nyambung aja lah ke Nasdem. Saya sih harus apresiasi tuh Nasdem tuh. Berani dia, minimal 2 hal lah dia berani. Yang pertama, dia berani ngumumkan calon presiden di awal. Iya. Ini kan melawan kodratnya partai-partai politik lain, walaupun biasa di Nasdem begitu. Iya. Nah yang kedua, dia berani mencalonkan dari luar partai politik. Oke. Ini menurut saya 2 hal. Dan tiga-tiganya itu dari luar partai politik. Iya, betul sekali. Nah ini perlu diapresiasi, kenapa? Supaya orang juga bisa menilai kan latar belakangnya. Ganjar tuh gimana, Pak Anies gimana, Pak Andika bagaimana, gitu ya. Terlepas kontroversi di Ganjar dan Andika, tapi menurut saya itu perlu diapresiasi gitu. Iya. Berbagai hal saya sudah coba komunikasikan, misalnya bingung nih mau pilih siapa gitu ya, siapa nantinya. Ya lihat aja kata saya kalau mau pilih. Tapi bro, sebentar saya potong sedikit ya. Kan nomor 3-nya Erick Thohir waktu di pandangan dari DPW itu. Ya. Erick Thohir sama 16 DPW, Andika 13. Oh, bukannya sama 16. Jadi kalau saya baca gitu. Jadi kalau Anies kan 32 dari 34. Ganjar 29 dari 34. Oh, coba kita cek. Erick Thohir 16 kalau tidak salah. Oh, oke. Ya, tapi yang saya baca dari berita, kemudian
si Andika 13. Kok nggak dipilih Erick Thohir? Oh, karena kalau saya Erick Thohir ini masih Erick Thohir kan namanya, bukan Erick Bohir. Iseng, bahaya nih. Sebentar, kita lihat hasil usulan DPW Nasdem. Nah itu tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena saya dengar Erick Thohir itu sudah dimiliki oleh partai politik lain. Gitu. Nggak perlu kita sebut lah ya, tapi itu jadi rahasia umum juga dia jadi partai politik mana gitu. Sebetulnya aneh juga itu partai politik, karena selama ini kan dia di KIB kita buka ya. Selama ini dia di KIB, tapi terus kemudian namanya muncul di Nasdem. Mungkin itu juga pertimbangannya. Kenapa bukan Erick Thohir? Padahal lebih aman ya dari kontroversi ketimbang jenderal aktif. Gitu. Tapi kalau Erick Thohir, jangan-jangan Nasdem mikir, wah ini kan udah paketnya Jokowi, bargaining position kita lemah nanti. Kalau gitu udah kita ambil duanya Ganjar Erik. Bisa begitu kan? Iya. Kita ambil dua. Iya, bisa begitu. Tapi menurut saya itu nggak bisa dilepaskan dari kejadian reshuffle tuh Bang. Saya yakin banyak sekali pihak koalisi partai politik yang nggak terlalu happy dengan hasil reshuffle itu. Karena kan reshuffle ini kan dramanya kebangetan menurut saya tuh. Jadi udah seperti di awal-awal tuh, seperti Pak Jokowi membuat kabinet baru kan, panggilin semuanya, ya. Begitu diumumin nanti klimaks. Terus yang diumumkan cuma satu aja yang diganti, 2. Tapi satunya dianggap so-called profesional di luar partai kan. Tapi nggak seru lah. Justru yang menarik itu kenapa Pak Jokowi mesti menampilkan foto bersama itu. Foto yang bersama 7 pemimpin parpol gitu. Dan minus wapres. Kalau katanya kan wapresnya lagi pergi gitu ya. Atau mungkin dianggap, saya nggak enak kalau ngomong nggak penting di situ ya, karena kan dia ada tugas negara juga sebelumnya. Walaupun sebetulnya momen seperti itu ya aneh kalau harusnya kan ditunggu dulu atau diatur kan bisa diatur ya sebenarnya. Tapi kayak seperti dilupakan itu ya mungkin. Tapi udahlah, nanti ada yang protes. Nanti ada yang protes lagi. Itu sudah terjadi pula lagi. Dan itu menurut saya inti dari pengumuman reshuffle itu justru foto itu dan makan-makan itu. Kenapa sampai perlu ada sebuah klarifikasi bahwa koalisi ini kompak berjalan bersama? Walaupun ke blok 2 gitu ya. Walaupun ke blok 2, dan itu waktu itu Semut Merah baru terbentuk, terus ada KIB. Yang jelas posisinya saya ingat tuh. Kalau dari kita ya, ujung yang paling kanan Zulkifli Hasan. Samping Zulkifli Hasan, Ketua Umum P3. Soeharto Monoarfa. Sebelahnya lagi Erlangga Hartarto. KIB. Sebelahnya lagi Surya Paloh. Sebelahnya lagi Presiden Jokowi. Nah, agak pisah sedikit Megawati. Kemudian Muhaimin, Prabowo. Sampai ingat saya itu. Luar biasa. Gitu. Itu bahkan urutannya pun kita bicarakan kan. Nah, ini kenapa saya membahas ini? Itu kan seperti klarifikasi bahwa koalisi itu baik-baik saja. Presiden bersama ketum-ketum partai politik berjalan bersama. Gitu ya. Walaupun sebetulnya pada pengumuman itu ada lagi cedera janjinya Pak Jokowi kan, dia munculkan lagi rangkap jabatan itu di kabinet ya. Awal-awal itu dia nggak kejadian. Kalau ada klarifikasi, kenapa perlu ada klarifikasi? Ini kan seperti pertanyaan kenapa kemudian perlu ada klarifikasi bahwa tidak ada kerenggangan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi waktu peresmian Masjid At-Taufik. Kalau sampai ada klarifikasi, memang jangan-jangan ada kerenggangan gitu. Itu sama dengan ketika orang membuat pernyataan, saya membuat pernyataan ini tanpa tekanan. Itulah. Biasanya itu karena ditekan. Apalagi waktu pidato itu Pak Jokowi pakai walaupun kadang-kadang beda kalau nggak salah gitulah. Kalau beda itu biasa. Gitu. So artinya memang ada hal-hal lah ya. Nah, kenapa saya tertarik membahas yang parpol bersama itu? Nah, kemudian hasilnya ternyata tidak seperti yang menurut saya tidak seperti yang diinginkan partai politik. Maka kemudian pusat perhatian kita berpindah ke Nasdem sampai kemudian Nasdem berani melakukan hal itu. Menurut saya sebuah hal yang positif. Nah, dan akhirnya perkiraan kita itu kan terbukti. 1 hari setelah reshuffle pun antara Caimin dan Zulhas saling lempar komentar kan. Pada saat Zulhas kaget, Caimin bilang menteri kok kagetan gitu-gitu loh. Jadi memang banyak sekali misteri terlepas dari hal-hal yang kita baca di sosial media, di media massa.
ada nama Saras di situ, Iya. kemudian ada nama Oli Dondo Kambe misalnya. Ada nama Edi Suparno. Ada nama Edi Suparno, Bambang Wuryanto, Jadi banyak sekali yang GR. Iya, dan itu semuanya gak kejadian. Pak Prabowo dipanggil, Syahrul Yassin Limpo dipanggil gitu ya. Jadi dramanya tuh berlebihan. Begitu muncul itu, oh ya sudah, berarti artinya tidak akan ada perubahan yang cukup berarti gitu. Cuman untuk mengganti PSI aja. Iya, ganti PSI, dan sekarang kita pelajari, oh jangan-jangan PSI juga ada dua kubu. Iya. Karena bisa PAW gitu, istilahnya Karnilnya sih bisa PAW. Jangan-jangan ada dua kubu. Apakah yang satu lurus, yang satu lagi dianggap lebih loyal gitu ya? Ya kita lihat saya nanti. Yang jelas PSI yang ini begitu dilantik, komentar pertamanya tuh, ini bukan bidang saya loh dibantu. Kenapa lo terima bos gitu kan? Ini benar-benar demi jabatan aja sama patwal mungkin ya. Gitu. Nah itu jadi kejadian-kejadiannya seru-seru aja. Makanya hari ini misalnya yang saya baca, kalau nggak salah dolar kita jadi 14.900. Itu kan juga sebetulnya mengkhawatirkan. Inti kan banyak dolar kan, lumayan kan? Nggak ada bos. Masih jadi dosen di Indonesia ini ya rupiah lah kita kan. Nah itulah yang menarik. Jadi kejadian-kejadian ini bakal menarik. Nah sebelumnya padahal kita bisa belajar dari kejadian yang Sri Lanka, terus kemudian ada Filipina. Nah, itu kan menurut saya sih menarik juga tuh dipelajari. Makanya tadi kan waktu off air kita juga berdoa gitu, mudah-mudahan saja ini negara dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga orkestrasinya tuh makin lama makin baik gitu. Engkau khalifah. Nah itu dia. Nah itu dia lagi, kita lanjutkan. Sekarang itu menurut saya sedang ada memang gelombang perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang memang diinginkan karena ya beberapa hal juga sedang terjadi, dan masyarakat itu kan walaupun dia tidak sesering kita berdua melakukan kritikan-kritikan, tapi kan dirinya merasa kan. Karena inti dari orang timur seperti kita ini kan rasa itu. Rasa itu nggak bisa dibohongi. Nah, gelombang perubahan sedang terjadi, mungkin juga berusaha untuk ditahan, tapi mana bisa gelombang perubahan itu ditahan, karena kalau ada sampai ditahan marah lah itu. Bahkan alam pun mendukung gitu. Nah, ini gelombang perubahan inilah yang sedang kita tunggu. Nah, balik lagi ke capres-capresan itu, saya sih Bang Refli berharap lebih dari 2 pasang calon lah. Kalau kita lihat hari ini mungkin kita bisa sampai 4 pasang calon. Dengan catatan PDI Perjuangan maju sendiri walaupun kecil kemungkinannya ya. Kalau PDI Perjuangan mungkin akan ambil PKB lah sebagai teman koalisinya.